Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Wah, ini alhamdulillah perlu diketahui bahwa peserta kali ini paling banyak, hampir 610 peserta. Tepuk tangan dong. Berarti artinya atensinya untuk pengen mendalami tentang public speaking ini, berarti ini ya, pengen tahu banget. Nah, oke. Saya Diki, saya dari CDC Kerjasama Lembaga dan Humas, ya, di Kesatuan. Kali ini ditugaskan untuk menjadi moderator. Nah, teman-teman mahasiswa, narasumber kita kali ini luar biasa nih ya. Pasti sering warawiri di televisi atau di TV ya. Kita akan menggali, akan belajar, dan beliau juga memiliki segudang prestasi. Jadi banyak banget prestasinya. Nah, ini pengen tahu apa sih yang membuat beliau ini bisa survive di TV sebagai public speaking, MC juga, TV host ya, dan juga news anchors. Nah, kita ingin belajar banyak. Mari kita tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Wanda Bintari. Oke, saya izin duduk ya. Oke, izinkan saya untuk membacakan CV dari Mbak Wanda Bintari. Dan mohon kita dikasih pengalamannya, bisa survive segitu banyak, prestasinya banyak banget. Itu syaratnya apa gitu ya? Kok bisa gercep satset sana sini sana, dari Mojang ke Bogor ke Abangone Jakarta, itu gimana tuh caranya? Monggo kita dikasih sharing pengalaman, tips and trick. Oke, silakan. Kalau di tempat, silakan. Hatur nuhun Kang Diki, izin saya berdiri boleh ya? Oke, kalau duduk tuh kayaknya kurang gimana gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesertanya ada 600, suaranya cuma 150. Boleh sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini meningkat jadi 650 ya. Lebih siapa yang jawab salam selebihnya. Saya doain semoga yang jawab salam saya yang paling kencang insya Allah langsung dapat kerja. Gajinya di atas UMR. Dua digit. Oke, senang sekali saya Wanda Bintari dapat kesempatan untuk di sini apa ya? Artinya kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman semua di sini. Ini semuanya mahasiswa semester akhir, betul? Sudah pada lulus semua ya? Tinggal lulus sudah ya? Siapa yang... Oke, jadi teman-teman, aku memang lumayan ada pengalaman di media. Yang pertama, aku masuk Indosiar itu masih usia 20 tahun 2015. Jadi saat itu saya masih mahasiswi tingkat akhir, belum lulus, masih nyusun skripsi. Tapi saat itu saya punya teman di Indosiar, dia lagi cari presenter cewek. Dia nawarin lah ke aku, Wanda mau nggak cobain casting jadi news anchor? Aku sendiri nggak punya pengalaman apa-apa di bidang jurnalis. Ya cuma MC aja, aku kan dasarnya dulu pernah menyanyi. Kalau nyanyi kan kita nggak mungkin langsung nyanyi tanpa sapa-sapa penonton kan. Jadi basic MC-nya ada sedikit lah. Jadi saat itu ketika saya ditawarin sama teman untuk casting, ikut gak ya? Ragu nih sebenarnya. Karena kan aku nggak punya pengalaman sama sekali di bidang news anchor atau jurnalis gitu. Tapi saya sangat percaya dengan momentum. Ketika ada kesempatan menghadapi atau menghampiri teman-teman, ambil aja. Tentunya bukan hanya ambil tanpa persiapan ya. Saat itu juga ketika saya ditawarin casting, ya seenggaknya saya belajar baca-baca sedikit dulu gimana sih cara yang membawakan berita gitu. Oke, waktu itu saya ambil dan saya masih ingat banget ketika saya pertama kali casting, saya di castingnya patroli. Tahu patroli? Yang kriminal-kriminal itu? Pertama kali saya di casting adalah di program patroli. Muka saya ini kan muka saya muka kriminal? Gak ya, menurut aku tuh kayak aku tuh gak kriminal banget gitu. Akhirnya ketika saya casting, saya ingat banget kata-katanya adalah seorang mucikari di Bogor, Jawa Barat misalnya gitu. Saya nggak tahu mucikari itu apa. Jadi saya dengan, ya pokoknya kalau depan kamera harus senyum aja. Jadi pemirsa seorang mucikari di Bogor, Jawa Barat, saya begitu beritanya. Yang namanya nggak ada pengalaman, masih mahasiswi ya kan. Waktu itu udah hopeless banget. Waktu itu juga senior saya bilang gini, kamu tuh pokoknya smiley face banget ya. Ini kriminal, kamu tuh harus lebih kahar gitu.
harus lebih, pemirsa seorang mucikari Bogor Jawa Barat harus lebih begitu gitu. Oke, tapi kan saya masih anak baru ya kan, masih mahasiswi jadi kayak oke, ayo udahlah, gak dapet lah ini gitu kan. Ya mungkin adalah ketika saya mendapatkan momentum kesempatan dan dibarengi persiapan, walaupun memang persiapannya tidak 100% karena kan saat itu saya masih mahasiswi dan tidak punya pengalaman. Rezeki, alhamdulillah saya diterima di Indosiar, walaupun statusnya masih mahasiswi, tapi ditargetin. Pokoknya 3 bulan harus sudah sidang. Oke, langsung semangat dong. Jadi kerja, habis kerja di skripsi, lulus, alhamdulillah. Dan saya bertahan sampai 2023 selama 8 tahun, alhamdulillah. Kalau pertanyaannya kenapa resign? Simple. Jadi saya udah gak di Indosiar teman-teman. Saya ini sudah resign tahun lalu. Alasannya simple, karena saya pengen lebaran. Sesimpel itu. Karena kalau di Indosiar ini gak ada toksik-toksik, mungkin kalau dunia kerja ada toksik banget sih orang-orang, gak ada. Di Indosiar ini benar-benar Masya Allah, semuanya tuh mau senior, mau junior, semuanya kekeluargaan banget. Jadi alasan saya pengen lebaran. Karena kalau di media, ya kan kalau media bukan tanggal merah masuk, tanggal merah libur, Sabtu Minggu libur, tidak. Ketika saya sudah memiliki anak, sudah memiliki 2 anak, masih kecil-kecil, saya memutuskan kayak, kapan sih saya lebaran? Akhirnya saya memutuskan resign, karena pengen lebaran, sesimpel itu. Akhirnya saya lanjut lagi menjadi host di Trans 7, itu sistemnya freelance. Jadi nggak setiap hari, seminggu 2 kali aja, masih banyak waktu untuk anak-anak dan keluarga gitu kan. Sudah berjalan 6 bulan, dan saya juga pengen jadi apa lagi nih ya gitu. Emang harus haus akan belajar sih kita ini apapun itu, karena saingan kita udah bukan manusia lagi. Tahu nggak apa saingan kita? AI, ya kan? AI itu udah canggih banget. Jadi sekarang saingan teman-teman di sini tuh ketika kalian melamar pekerjaan udah bukan orang-orang lagi, ya orang-orang juga ada lah. Tapi AI itu udah semuanya udah tahu banget. Jadi makanya kenapa kita harus haus untuk kayak ngapain lagi ya, ngapain ya. Salah satu alasan saya juga ketika saya pengen lebaran, saya juga gak mau suatunya jadi ibu rumah tangga, karena saya tahu ibu rumah tangga itu sangat berat gitu. Jadi kayak what next ya, aku mau ngapain lagi ya. Akhirnya mencari freelance dan saya membangun sebuah media community namanya @posting.id. Nah di sini teman-teman boleh ya coba lihat-lihat dan juga bisa follow kalau misalnya cocok dengan konten-kontennya. Jadi posting.id ini adalah media community yang concern dengan perempuan dan juga dengan isu-isu terkini gitu. Jadi saya masih pengen tetap belajar. Apalagi ya. Jadi buat teman-teman semua di sini jangan pernah merasa puas, tapi harus lapar gitu. Kayak apalagi ya. Oke, itu sedikit background tentang saya. But next, menurut aku mau profesinya dokter, ada yang akuntansi ada, yang pariwisata ada, sistem informasi ada. Apapun profesinya, ketika teman-teman memiliki cita-cita, tapi menurut aku yang paling penting adalah kalian juga harus punya basic public speaking. Karena apa? Yang ini yang kalian akan hadapi dalam waktu terdekat adalah untuk interview pekerjaan. Syukur-syukur ketika kalian memutuskan untuk pokoknya aku pengen jadi pengen membuka lapangan pekerjaan, itu Masya Allah banget. Tapi ketika kalian nanti deh usahanya pengen kerja dulu gak apa-apa juga. Tapi yang paling penting adalah kalian harus punya basic public speaking. Ya aku mau spill sedikit tentang public speaking itu harus apa aja sih gitu. Next. Nah, public speaking itu yang pertama bisa menyampaikan pesan dengan baik. Itu dalam public speaking. Yang kedua, menggerakkan massa. Dan yang ketiga, dalam public speaking ketika kita lancar, ketika kita bisa dan menjadikan itu menjadi kayak ini di profesi gue akan menghasilkan akan menghasilkan cuan, teman-teman percaya ya. Jadi gini teman-teman, ketika kalian public speaking itu tujuannya adalah untuk memberikan pesan dengan baik, itu sudah sangat pasti ya. Jangankan kita public speaking, kalau misalnya kalian komunikasi dengan pasangan kalian deh, ini yang punya pacar ya, yang jomblo nanti dulu ya. Ketika kalian punya pasangan, ketika kalian tidak bisa menyampaikan komunikasi dengan baik, kalian akan jadi miskom ya. Apalagi cewek-cewek ini ditanya mau makan apa, jawabannya apa? Kan gitu ya cewek ya. Kita mau pergi kemana, jawabannya apa? Let's replik. Kita public speaking itu kita harus bisa menyampaikan pesan dengan baik. Dan yang kedua, public speaking itu bisa menggerakkan massa. Contohnya gini, ketika kita kemarin pilpres ya, kan ada debat cawapres gitu kan. Dalam debat tersebut kan cawapres dan capresnya kan menyampaikan visi misi dan lain sebagainya, menyampaikan pesan ketika mereka akan terpilih 5 tahun ke depan akan berapa tahun? 5 tahun kan? 5 tahun ke depan, kok jadi 10 mungkin udah 5 tahun ke depan mereka akan begini, itu pesan-pesannya akan mereka sampaikan. Lalu ketika kita milih kemampuan public speaking yang baik, kita bisa menggerakkan massa.
ya. Ketika kita meyakinkan gitu, pokoknya wah si capres tersebut wah visi misinya luar biasa, yang ngerasa public speaker itu bagus banget pembawaannya, auranya, pasti salah satu warga Indonesia pasti kayak wah gue kayaknya pilih dia nih. Artinya dia tergerakkan dengan apa yang disampaikan oleh capres dan cawapres. Belum jadi capres cawapres, gajinya gede nggak sih presiden? Ya ketika mereka sudah meyakinkan massa, akhirnya kan pasti tujuan-tujuan tersebut tercapai gitu kan. Makanya poin plusnya ketika kita bisa public speaking itu adalah bisa menghasilkan dan meningkatkan penghasilan alias cuan. Oke, next. Public speaking itu harus terdiri dari 3 hal. Yang pertama informatif. Kita menyampaikan pesan nih, yaitu kan harus ada strukturnya, harus ada pesan-pesan yang ingin kita sampaikan. Jangan nggak terus tiba-tiba dari A, B, tiba-tiba Z, tiba-tiba X, Y, tiba-tiba S gitu, lompat-lompat. Nggak bisa, harus terstruktur. Kita menyampaikan apa, itu harus informatif. Dan yang paling penting ketika kita public speaking itu harus dengan persiapan. Apapun itu, kalian mau melamar pekerjaan harus dengan persiapan. Kalian mau ujian, mau sidang, itu harus dengan persiapan. Makanya persiapan itulah yang kita akan selipkan kira-kira informasi apa yang kena gitu sama audiensnya. Yang pertama ketika kita public speaking harus informatif. Ya, saya juga di sini ngejelasin teman-teman public speaking itu apa? Nggak cuma public speaking adalah berbicara kalau mudah, ya kan? Tapi ada poin-poinnya dalam public speaking ada 3 hal. Yang pertama informatif, yang kedua adalah persuasif. Yang tadi saya bilang bisa menggerakkan massa. Jadi harus apa ya, mengajak gitu kayak oke nih terpengaruh dengan ucapan-ucapannya si orang ini. Ketika saya bilang teman-teman ini harus lapar, harus akan ilmu pengetahuan, harus kayak ngapain lagi ya, itu saya ingin mengajak teman-teman supaya nggak cuma ngelamar kerja nggak dapat ya udah aku ngapain ya gitu. Kalian harus gali lagi gitu. Ketika kalian punya potensi, kalian bisa nyanyi. Terus selain nyanyi apa lagi ya, tapi nggak mungkin bisa nari gitu. Atau kalian ketika udah nari, mungkin kalian bisa komedi, apapun harus digali dalam diri kalian. Dan itulah yang harus ketika kalian public speaking juga kalian harus mempengaruhi teman-teman kalian atau audiens kalian untuk oh iya ya, kayaknya dia omongin benar deh. Nah yang terakhir, supaya nggak bosan nih dalam public speaking harus ada menghibur atau entertain. Ketika saya ngomong begini public speaking, wah selama 1 jam bosan kayaknya kalau misalnya nggak ada jokes-jokesnya. Kalau misalnya ketika kalian lagi public speaking pengen ngejok sedikit, simple. Gunakanlah pantun, karena pantun adalah nomor 1 bangsa menurut aku. Boleh nggak aku sekarang pantun? Boleh. Tapi cakapnya boleh nggak lebih keras lagi, boleh? Oke. Tahu bulat digoreng dadakan. Cakep. Harganya 500. Cakep. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, yang paling keren dari Kesatuan. Masuk ya. Yang terpenting dalam public speaking adalah yang pertama mantra. Pasti kalau misalnya teman-teman lagi, kalau menurut aku pribadi ya, ketika kalian public speaking di depan umum kayak gini nih, itu tuh kan nggak terlalu kayak eye contact banget dengan lawan bicara kalian kan. Ketika kalian public speaking, ini kalian menyapu dari ujung kanan dan kiri. Sebenarnya aku tuh nggak ngeliatin teman-teman semua, aku tuh ngeliatin kan tembok sebenarnya. Tapi kan nggak terlalu kelihatan ya aku ngeliatin yang mana kan. Itu lebih. Yang kedua adalah tangan. Kalau lagi public speaking di depan kayak gini nih, itu kita boleh tangannya terbuka atau dengan digerakin ke depan, kanan, kiri, depan. Karena ketika kita lagi nervous, itu virus-virus atau arus-arus nervous itu akan keluar dari ujung-ujung jari kita. Begini, aku nervous gak? Jujur aku nervous. Aku mau kemana pun, mau jadi pembicara atau mau MC dimanapun, atau lagi saat itu juga lagi buat berita setiap hari, nervousnya masih ada. Itu wajar. Justru kalau kata guru aku nih, ketika kalian sudah menjadi seseorang yang tidak punya rasa nervous, itu kalian adalah orang yang sombong. Jadi wajar kalau misalnya nervous. Tipsnya gimana? Nanti aku kasih tahu lagi. Salah satunya adalah dengan menggerakkan tangan kalian. Kan boring ya kalau misalnya kita ngomong cuma gini doang. Itu akan kalian juga akan lebih nervous lagi kalau misalnya tangannya nggak digerakin ini. Jadi lebih ini aja, lebih fleksibel, gerakin tangannya gerakin lagi. MC atau ketika kalian interview juga nih, kalian nggak usah harus begini, kalian bisa kayak gini. Ya kalau aku pribadi Pak, dengan kelebihan saya memiliki jiwa yang ambisius atau apa, kalian bisa lebih dipercaya seperti itu. Nah juga kaki juga sama nih. Ketika kalian nervous, ketika aku jalan begini, nah itu tuh
si rasa-rasa referensi itu akan keluar dari si ujung-ujung akhir. Makanya kenapa udah dari jalan, selain supaya nggak pegel, itu juga supaya meminimalisir rasa nervous aku. Jujur aku masih nervous sekarang juga masih ketika aku masuk juga, oh banyak itu masih makin kayak nervous nih. Oke, jadi 3 poin. Ketika kalian public speaking berbicara di depan umum, kalian harus perhatikan mata, tangan dan juga kaki. Oke, next. Penting nih dalam public speaking. Yang pertama volume. Kenapa sih volume? Karena volume ini adalah memberi tenaga. Ketika kalian berbicara, selamat pagi, nama saya Wanda, senang sekali saya di sini. Itu kan kayak, ngomong apa sih gitu? Kalian kasih volumenya supaya ada tenaga dalam pesan-pesan yang akan kamu sampaikan kepada lawan bicara atau kepada audiens kamu. Kasih volume. Akan beda nih. Teknik miking juga ya. Ketika kalian teman-teman misalnya ada kesempatan untuk presentasi di depan menggunakan mic. Nih, aku kasih tahu. Kalau misalnya jadi public speaking atau public speaker, kalian mic-nya harus begini. Nih, jadi mataku kelihatan dari mata, hidung, mulut, itu kelihatan kan? Ketika kalian kalau misalnya begini, kelihatan nggak sih mulut aku agak ketutup ya? Tapi beda kasusnya kalau misalnya kamu penyanyi, memang harus begini. Kalau nyanyi begini aneh, ya. Intonasi memberikan warna. Ketika kalau ngomong datar, jangan halo, selamat pagi, senang sekali saya berada di sini untuk teman-teman semua. Begitu datar aja, itu akan flat, nggak ada warnanya dalam gaya bicara kalian. Jadi harus ada naiknya, harus ada turunnya. Kita naik ke puncak gunung aja lah, ada naik, kita turun gitu. Senang sekali ya, saya ketemu di sini sama teman-teman semua berbagi pengalaman aku kan turun. Nah, cara latihannya untuk intonasi, gimana sih supaya nggak datar? Itu simpel banget. Ada kata-kata satu kakek. Kalian harus hitung sampai 5 minimal dengan intonasi yang berbeda. Misal, 1 kakek, 2 kakek, 3 kakek, 4 kakek, 5 kakek. Kayak gitu. Untuk latihan intonasi itu gimana ya? Kalau pengen banyak lagi, kalian sampai 20 tuh. Sampai 20 kakek dengan 20 intonasi berbeda. Untuk melatih intonasi. Dan yang terakhir adalah artikulasi. Ini memberi kejelasan. Jadi, ketika kalian berbicara, kan ada yang mumbling ya, kayak, lu ngomong apaan sih? Latihan untuk artikulasi ketika kita public speaking supaya lebih jelas harus dengan A, I, U, E, U. Boleh teman-teman kita praktekkan? Yang lebar ya? Udah pada gosok gigi kan? Coba ngomong A, I, lebar, I. Ada cabai nanti? O. I, udah. U. Jadi ketika kalian kayak nervous banget itu harus belum ya? Apa yang belum? Coba E. Lagi E. Terus A. Jadi E. Dari kalian mau interview, kalian jangan duduk kalau misalnya nggak disuruh. Kan udah datang ke ruangan nih. Cik. Kok nggak disuruh duduk ya? Kata kawannya nggak boleh duduk kalau nggak disuruh. Kamu bilang aja, permisi Pak, izin boleh duduk? Oh silakan. Nah kalian baru duduk. Set, duduk. Jangan begini ya. Langsung kayak duduk tuh kayak lu apa sih udah begitu. Kalian harus duduknya tegak. Caranya ya. Interview boleh berapa sih? Nggak sejam 2 jam kan? Interview pekerjaan. Paling juga 5 menit, 10 menit kali ya. Tergantung kalau misalnya kalian meyakinkan, sebenarnya juga oke kamu terima gitu. Jangan pernah nyender, biar nggak pegel. Ini kan ada belakangnya, ya bokongnya aja ditanggalin, tapi si punggungnya jangan gini, gitu jadi gini, set, gitu. Tangannya gimana? Tangannya di sini aja di atas paha, jadi jangan ke meja gitu. Ini aja, gitu. Nah untuk perempuan nih ya. Perempuan duduknya kalau bisa jangan kayak gini, kayak menurut aku pribadi ya, lo kayak agak sombong gitu menurut aku nih. Kalian bisa duduknya begini nih, kayak kelihatan gak sih? Hah? Jadi kaki kiri, kaki kanannya di nyangkutin gitu ke kiri. Nah terus duduknya gini deh, cantik duduknya gitu. Jadi nggak kelihatan aku, tapi tetap kelihatan sopan dan ketika kalian pakai celana atau rok gitu ya, tetap kelihatan rapi. Gitu. Nah kalau cowok jangan begini ya, aduh jangan. Cowok yang biasa aja, gini aja gitu, kita gini aja, jangan sampai begini. Ini takut deh, kenapa kamu kakinya? Ini tuh cewek-cewek
tangannya di sini, terus ketika kalian dari interview, ya begini aja normal gitu. Iya Pak, saya sih yakin dengan kelebihan saya yang bisa bekerja sama dengan tim, saya bisa membawa perusahaan itu menjadi lebih baik. Gitu. Kayak cerita aja. Jadi jangan, saya yakin Pak, ketika saya masuk perusahaan ini, aku banget. Kayak bercerita, kalian tuh di interview tuh kayak cerita gitu. Jadi bukan kayak kuis yang ditanya, apa jawabannya ABC gitu. Enggak, interview tuh kalian diajak cerita. Dulu ketika saya interview di Indosiar, ingat banget sama si HRD-nya ngomong gini, kamu minta gaji berapa? Saya kasih lebih sekian. Terus kan saya minta nego kan, saya minta lebih, boleh nggak Pak dia minta sekian? Terus katanya gini, kamu bisa apa emang katanya? Kamu pengalaman tidak punya, masih mahasiswa. Terus juga yang cantik sama kamu juga banyak yang lebih cantik digituin. Bayangkan, anak baru lagi ngelamar kerja. Gitu. Tapi ya kita harus meyakinkan si interviewer bahwa ya, gue itu punya value loh, gitu. Tapi jangan membuat ya. Ya udah saat itu saya jawab kayak ya memang Pak yang lebih cantik banyak, gitu yang lebih berpengalaman juga banyak. Tapi saya percaya dengan bahwa saya ingin belajar dan cepat beradaptasi, saya bisa beradaptasi di sini dan bisa membawa news Indosiar untuk lebih baik. Aku mau jawab kayak gitu. Meyakinkan, gue yakin aja, yakin. Oke, terus apalagi ini terakhir, oh iya, positive thinking. Jadi ketika kalian berpikir, duh kayaknya nggak bisa deh, itu nggak akan bisa, beneran. Karena apa yang kamu pikirkan itu adalah apa yang akan terjadi. Ketika yakin, bisa nih gue bisa pasti bisa, itu pasti bisa. Jadi jangan sepelekan positive thinking, jangan sepelekan pikiran. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kamu pikirkan, apa yang saya pikirkan itu adalah apa yang akan terjadi. Beneran. Aku tuh kan hobi lari ya. Dulu aku nggak bisa lari. Kayak mindsetnya udah gini. Aduh kalau lari saya kuat ya. Gitu. Aduh kalau lari apa? Gitu. Tapi ketika aku pengen mencoba, coba lari ya semampunya aja. Tiba-tiba bisa 3 kilo, tiba-tiba bisa 5 kilo, tiba-tiba bisa 21 kilo, tiba-tiba bisa 22 kilo. Itu dari mindset. Jadi gue bisa. Pasti bisa. Ketika kalian berpikir itu, kalian juga pasti akan bisa. Ketika kalian berpikir, itu gue akan lancar, itu akan lancar. Tapi ketika aku menyadari, kayaknya nggak bisa deh, itu juga akan terjadi, itu udah akan bisa. Teman-teman, jadi untuk beberapa aku nggak akan jadi belum tentu. Masih ada. Ini aku pengen simulasi teman-teman ya. Jadi kan ada juga aku aja yang bicara ya. Aku pengen di sini teman-teman yang mau. Saya dari jurusan apa? Saya dari jurusan Bio Kewirausahaan. Biro Kewirausahaan. Bio Kewirausahaan. Oke, itulah yang pokoknya ya. Kalau Dima dari mana? Kalau saya dari jurusan manajemen. Oh, manajemen. Oke. Aku ini sambil mereka berpikir ya, kita tanya-tanya dulu ya. Ini kira-kira nanti Panca sama Dila akan apply ke perusahaan apa? Di-spill aja nggak apa, cita-citanya pengen perusahaan apa? Terus yakinkan mereka bahwa kalian ini pantas diterima olehnya. Siap nggak? Apa butuh waktu dulu mungkin? Gimana nih? Diri-dirikan deh. Siap. 1 menit aja mau ya. Mau siapa dulu? Mau Panca dulu? Mau Dila dulu? Panca dulu. Saya dulu. Oke, Panca dulu ya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Panca mau nggak? Oke. Panca, tunjukkan pesona. Terima kasih Kak Wanda. Perkenalkan semua, nama saya Sunandar Panca Pamungkas. Boleh dipanggil Panca. Untuk cita-cita saya sebenarnya pengen melamar di perusahaan startup karena saya tertarik untuk memulai bisnis dari yang baru untuk mengembangkannya. Tapi tentunya saya belum menemukan perusahaan startup yang mau menerima saya. Dan untuk kelebihan saya terus terang memiliki pribadi yang detail oriented. Saya pun tergolong agak sedikit workaholic. Jadi ketika saya sudah megang project, saya tergolong ke orang-orang yang yaudah mau sampai malam 2 hari 3 hari pun kita bablas saja. Kalau misalkan ini memang potensial untuk dilakukan. Nah kalau untuk yang realistisnya mungkin tentunya dari pesan dari mama saya Kak. Katanya sebelum mulai usaha, coba untuk kerja dulu. Jadi semisal dari tim Logcat.com mau merekrut saya bersedia untuk segera di-interview saat ini juga. Terima kasih Kak. Masuk aja ke tiket.com. Atau ada job street juga tuh langsung dikit-dikit. Oke, keren. Sekarang Dila sudah siap ya? Oke, Dila boleh katakan Dila? Dila, tunjukkan pesona. Halo semua, perkenalkan nama saya Fadila Mahesa. Kalian bisa panggil saya Dila.
saya ini berasal dari jurusan manajemen keuangan perbankan, dan memang saya belum memiliki pengalaman, tapi bisa dipercaya bahwa belum memiliki pengalaman pekerjaan, tapi untuk jam terbang saya bisa diadu lah ya sama Australia. Untuk itu, dari beberapa mata kuliah yang sudah saya pelajari dan saya praktikkan di kehidupan sehari-hari, bagi perusahaan di lembaga keuangan yang ingin menerima saya bisa, karena saya akan melayani dengan setulus hati. Terima kasih. Kayak tagline apa ya? Melayani dengan setulus hati. Apa ya? Tagline apa ya? Oke, sekarang teman-teman untuk Pacar dan Nila, luar biasa. Ini biasanya dikasih atau mungkin panitia? Kapan aja? Kapan aja? Oh, langsung dikasih. Masya Allah, hadiah adalah umroh. Secara YouTube. Secara YouTube, via YouTube. Oke, tapi keren aku akuin dengan Pacar dan juga Nila ini sudah ada keberanian untuk berbicara depan umum luar biasa, karena nggak semuanya dari 600 yang mau, cuma kalian berdua luar biasa kan. Oke, boleh diberikan kepada sama aku aja. Oke. Ini buat Pacar. Terima kasih. Sukses ya, semoga diterima di tiket.com. Ini bilang terima kasih ya. Oh, foto dulu, foto. Kamu pesan apa? Aku mau komunikasi Pak. Kenapa mau komunikasi? Karena dulu tuh waktu masih kecil seneng banget deh ngeliat ada TV, serial TV tentang news anchor gitu. Makanya kalau ilmu komunikasi kan ada jurnalis tuh. Makanya saya tertarik ketika ngambil ilmu komunikasi. Itu ceritanya aja. Jadi jangan cuma tiba-tiba ditanya jawab kayak one way communication itu, jangan gini, kayak beralur aja cerita. Dan aku melihat Pacar dan Nila ini udah luar biasa, sudah mulai berani bercerita dan meyakinkan bahwa gue pantas nih untuk diterima gitu. Semoga sukses teman-teman semua. Terima kasih banyak. Boleh di next lagi? Gede ya. Jadi jangan pernah takut gitu untuk berbicara, untuk public speaking, untuk apapun lah, menyampaikan komunikasi apapun, karena setiap kata itu mendekatkanmu dengan kesempurnaan. Salah itu nggak apa-apa, tapi ketika kita akan belajar terus, itu akan bisa menjadi kesempurnaan cinta ya, gitu ya. Jadi public speaking itu kayak bawa mobil, bawa motor. Semakin sering dilakukan akan semakin mahir juga kalian untuk melakukan apa yang kalian lagi lakukan. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat pertemuan kita kali ini. Kalau misalnya